Jam 8 saya start dari sini, tiba di Kertayase. Suster Marieta mengatur supaya memberikan perminyakan untuk Menemi dari Palasari. Lemas. Saya tanya apa yang dipikirkan. Ya, biasa problem dalam rumah tangga keluarga. Anak-anak sudah besar, tidak rukun, itu menjadi sesuatu yang membebani pikirannya. Dari situ berangkat sampai di Sanglah. Saya mengunjungi Maura. Jadi Maura itu tanggal 30 Desember Natal dia sudah tidak ke gereja, 30 Desember dia dibawa ke Sanglah, tanggal 3 dia dimasukkan di Pacu, lalu dia dioperasi karena ada cairan pada otaknya. Ternyata sampai dengan hari ini, dia tanggal 3 operasi sampai hari ini dia dalam kondisi koma. Cara dengan orang tuanya, orang tua sudah mengatakan kami ikhlas sudah. Jadi waktu saya datang masuk di ruang intensif itu tidak bisa banyak orangnya, berdua saja dengan bapaknya. Saya ingat dia waktu masih sehat sekali lihat anak itu. Rambutnya tebal, tidak ada tanda. Dia 110 kali mengalami kemoterapi, rambutnya masih tebal. Jadi bayangan itu yang terlihat di di wajah saya, di mata saya. Dia lihat dia terbaring, badannya bengkak ya tentu saja. Sebagian kepala dicukur. Ini orang tuanya nonton kita lagi misa nih, mereka mengikuti. Kadang handphone itu ditaruh di telinganya supaya dengar saya ngomong gitu. Jadi dia lama tunggu saya, tapi saya temukan dia terbaring koma gitu. Saya berharap supaya dia bisa dengar saya omong. Bapak Ibu, ini sungguh saya omong tidak bohong. Tiba-tiba dia buka matanya. Dia lihat saya begini, dan ini dahinya itu seperti berkerut, seperti orang mau bicara sesuatu, tapi tidak bisa karena ada selang oksigen di sini ya, dipasang oksigen. Jadi dia cuma lihat saya beberapa saat begitu, matanya jalan gerak-gerak gitu seperti orang berkomunikasi, lalu kemudian dia tutup. Saya bilang sama Mora, kalau Mora mau jalan, Romo doakan Mora. Kalau Mora mau bangun, karena orang tuanya kelihatan lelah sudah. Neneknya di sana sudah berhari-hari di sana. Kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar dari bacaan pertama bahwa Yesus diberi tubuh. Jadi korban dan persembahan tidak kuinginkan. Korban yang dipersembahkan oleh perjanjian lama itu, hewan-hewan yang dikorbankan itu Allah tidak berkenan. Allah berkenan kepada persembahan Kristus. Dan persembahan Kristus itu kita tahu persembahan di altar, di salib. Itu persembahan Tuhan, dikatakan di sini Tuhan memberikan tubuh untuk Kristus supaya bisa dipersembahkan, itu dikatakan seperti itu. Jadi cukup menarik untuk kita renungkan. Dia katakan di sini Tuhan memberikan tubuh untuk persembahan bagi dirinya. Mana dikatakan di sini mempersembahkan kurban, menyempurnakannya. Jadi setiap tahun itu dipersembahkan korban, tapi korban Kristus itu sekali untuk selamanya. Sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh Kristus itulah yang dipersembahkan. Kita membayangkan tubuh Kristus itu tubuh yang sudah dewasa. Sejak dia kecil, dia taat dan setia. Ini anak umur 6 tahun terbaring di sana, 110 kali mengalami kemo. Kita Ibu Gesima, istrinya Bayu, itu kemo baru berapa kali, kelihatan sudah capek ya. Ilusi, kita tidak tahu nih hasilnya. Kita doakan supaya tidak serius ya. Anaknya Bu Wiwi, benjolan di payudaranya, kita tidak tahu. Ada Dari hari Minggu kemarin hadir, tanya Dari berapa kali kemo. Anak ini 110 kali kemo. Ya, dia jalani semua. Dia bukan seperti anak kecil yang dia diam. Kalau dia tahu orang tuanya lagi susah, dia duduk diam.
Di gereja Bapak Ibu saya lihat anak ini tidak pernah aneh-aneh, dia tidak pernah lari keluar, dia duduk ikuti misa. Kemana romonya, kalau romonya pindah mimbar dia arahkan ke mimbar, kalau ke altar dia arahkan ke altar. Luar biasa anak ini, mengingatkan saya pada tubuh Yesus yang taat dari kecil, tubuh remaja, tubuh dewasa, sampai dia wafat di kayu salib. Kurban dan persembahan tidak kuinginkan, tetapi sebagai gantinya engkau memberi tubuh bagiku yang akan dipersembahkan sebagai persembahan yang sempurna. Lalu apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Lihat Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan dalam Injil Yesus didatangi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Dia mengatakan bukan hubungan darah. Kemarin tabisan Uskup Surabaya, keluarganya itu setengah itu keluarganya dia dari sini, dari Ngawi itu datang tuh kasih penuh tempat sendiri. Sana keluarganya Uskup almarhum, di sini keluarganya Bapak Jonan, Ignatius Jonan sebelah sini. Sana romo-romo, suster-suster. Jadi keluarga hubungan darah itu mendapat prioritas di sana. Orang mengira hubungan darah itu membuat ibu dan saudara-saudaranya dapat prioritas. Nyata Yesus bilang apa? Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Orang yang melakukan kehendak Allah. Kurban dan persembahan tidak kau kehendaki, tetapi aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Persaudaraan kita bersama Yesus adalah persaudaraan orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Taat hingga akhir, itulah cita-cita kita. Jadi saya melihat anak kecil 6 tahun ini sampai pada akhirnya kalau Tuhan mau panggil dia, ya sudah, orang sudah ikhlas. Kita tidak tahu lagi bagaimana caranya dia bisa bangun, hanya mujizat Tuhan.